Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mesra Eliani Sinaga dengan NIM 122210668 dan teman saya Perdi Susilo dengan NIM 122210152 dari kelas RD akan mempresentasikan hasil tugas beton yang pertama yaitu analisis struktur. Pada penjelasan kali ini kami akan menjelaskan tentang gambaran umum gedung, spesifikasi material yang digunakan, preliminari dimensi balok, plat, dan kolom, pembebanan, tahapan pemodelan struktur gedung menggunakan etaps, pengecekan kesetimbangan gaya, dan rekapitulasi gaya dalam desain untuk balok, kolom, dan plat. Untuk gambaran umum gedung, mutu beton yang digunakan menggunakan FC 25 MPa, kuat tarik tulangan lentur atau FY 400 MPa, kuat tarik tulangan geser atau FYS 240 MPa, tinggi lantai 4 meter, fungsi bangunan sebagai tempat gym, bentang X sama dengan 4 meter, bentang Y sama dengan 4,5 meter, balok berukuran 40 kali 20 cm dengan perhitungan terlampir, kolom dengan ukuran 60 kali 35 dengan perhitungan terlampir, dan plat lantai 125 mm dengan perhitungan terlampir. Untuk spesifikasi material yang digunakan, kami menggunakan baja tulangan dengan FY 400 atau BJTD dan baja tulangan dengan FY 240 atau BJFD dan beton dengan mutu FC 25 MPa. Untuk preliminari dimensi balok dapat kita lihat pada layar menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama itu mencari panjang. Yang pertama mencari menurut satu sisi dengan rumus H sama dengan L per 12. Hasil yang kami dapatkan yaitu 40 cm. Untuk perhitungannya dapat kita lihat jelas pada layar. Dan untuk menurut dua sisi, hasil yang kami dapatkan 20 cm. Dan untuk lebarnya itu, pada menurut satu sisi, kami mendapatkan hasil 15 cm. Untuk menurut dua sisi, kami mendapatkan hasil 20 cm. Sehingga balok yang kami pakai itu 40 kali 20 cm. Selanjutnya mencari preliminari dimensi kolom. Sebelum mencari preliminari dimensi kolom, kita harus mengetahui terlebih dahulu untuk beban yang diberikan pada bangunan yang kita rancang. Untuk pembebanannya itu dapat kita lihat berdasarkan SNI. Untuk datanya dapat kita lihat pada layar berikut. Untuk tahapan mencari preliminari dimensi kolom, yang pertama itu kita mencari dead load. Untuk rumusnya dapat kita lihat pada layar. Untuk hasil yang kami dapatkan itu sebesar 82,7712 kN. Untuk perhitungannya dapat kita lihat jelas. Sama aja seperti SIDL dan juga beban hujan. Dapat kita lihat pada layar untuk perhitungan dan hasilnya. Selanjutnya kita mencari beban hidup, beban atap, load combination, batas atas, dan juga batas bawah. Untuk rumus-rumusnya dan perhitungannya dapat kita lihat jelas pada layar. Setelah melakukan perhitungan, kami mendapatkan kolom yang kami pakai itu 60 cm dikali 35 cm. Selanjutnya, preliminari dimensi plat. Untuk FC yang digunakan itu 25 MPa, FY 400 MPa, LX 4 meter, LY 4,5 meter, dan LN-nya 4 dikurang 0,40, hasilnya 3,6. B-nya itu LY per LX, hasilnya 1,125. Dan untuk mencari preliminari dimensi plat, ada 3 syarat. Syarat yang pertama itu sebesar 125 mm, syarat yang kedua 84,73 mm,
Syarat yang ketiga itu 106,6 mm. Untuk perhitungannya dapat kita lihat pada layar berikut. Sehingga plat yang dipakai yaitu 125 mm. Untuk pembebanannya itu, kita masukkan data sebagai berikut. Dapat kita lihat pada layar. Untuk hasil pembebanannya ini, kita dapatkan dari perhitungan pada kolom. Untuk massa jenis beton bertulang yaitu 2.400 kg per meter kubik. Untuk beban hidupnya itu 4,79 kN per meter kuadrat. Beban atapnya 0,96 kN per meter kuadrat. Beban tambahannya 2,5 kN per meter kuadrat. Beban hujannya 5,292 kN per meter kuadrat. Dan beban matinya 82,77 kN per meter kuadrat. Untuk tahapan pemodelan struktur gedung menggunakan etap seperti geometri, pembebanan, analisis tipe, dan lain-lainnya akan dijelaskan oleh teman saya, Perdi. Kemudian untuk sekarang adalah pemodelan tahap pemodelan untuk gedung ya di etapsnya ini. Pertama kita ke define. Di define ini kita coba masukin ke dari material properties ini. Di material properties ini kita menggunakan beton dengan mutu 25 MPa, kemudian dengan tarik tulangan lentur itu 400, ukuran 400 dan tarik tulangan gesernya ukuran 240. Kemudian kita masuk ke section properties ke bagian frame section. Di frame section ini kita ada namanya balok balok induk dan kolom utama. Di balok induk ini, di balok induk ini kita menggunakan material beton 25 MPa dan menggunakan ukuran panjangnya itu 400 mm dan lebarnya 200 mm. Untuk section shape-nya kita menggunakan konkret rektangular. Oke, jadi kemudian untuk kolom utama, di sini kolom utama materialnya tetap menggunakan beton 25 MPa dengan section shape-nya konkret rektangular. Dengan panjangnya itu kita menggunakan 600 mm dan lebarnya 350 mm. Oke, kita oke di sini. Kemudian kita sekarang masuk ke assign. Assign ini kita akan melakukan pembebanan ya di menu cell loads. Terus di sini ada uniform. Uniform ini kita klik. Kemudian di sini ada load pattern name. Load pattern name ini berisikan tentang pembebanan yang sudah kita hitung tadi. Di antara itu ada date, live, SIDL, LR, R, WX, dan WY. Dan di sini sudah dimasukkan sesuai perhitungan yang sudah kita lakukan tadi. Kita oke. Kemudian di sini kita akan masuk ke uji kita run ya. Kita run dulu untuk hasil 3D-nya ini. Pertama kita kunci dulu, kemudian kita run analisis. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian di sini sudah terlihat untuk hasil run-nya tinggal kita start animation. Oke, ini agak ngebug ya. Kita untuk hasil yang baik ini kalau di sini di device saya ini adanya di bagian displacement yang dead ya, pembebanan mati. Di sini dapat kita lihat hasil eh, run ya seperti ini. Kemudian ini juga ada hasil pembebanan mati tambahan atau SIDL ya. Dapat dilihat seperti ini hasil run dari pembebanan SIDL. Kita stop animation. Kemudian di sini ada displacement atau pembebanan LR. Kemudian di sini kita start animation.
Seperti ini hasil dari run untuk displacement LR. Kita stop animation. Kemudian di sini displacement yang R. Kita start animation. Baik, setelah ini kita stop animation. Baik, setelah ini kita melakukan hasil run tadi, sekarang kita akan melakukan pengecekan kesetimbangan gaya dan analisisnya juga. Itu pertama kita ke bagian display. Bagian display ini kita bagian ke show tables. Kemudian di show tables ini kita klik di bagian elemen output dan struktur output. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sebentar sampai hasilnya yang di sini ada. Nah, ini sudah terlihat ya, hasilnya sudah ada. Kita klik di sini untuk bagian baloknya. Dan ini merupakan hasil pengecekan analisis untuk baloknya. Di sini bisa kita lihat beberapa datanya ada banyak sekali ya. Dan ini semua bisa langsung dicek untuk dianalisis juga. Kemudian ini untuk bagian kolom. Di sini juga terdapat banyak data yang bisa kita cek. Tinggal di scroll aja ke bawah. Dari hasil kita tadi sudah melakukan ini. Oke, jadi setelah itu kita akan mengecek analisis oleh platnya. Di sini kita base reaction. Di sini terdapat banyak lah ya data-datanya. Tinggal kita scroll juga ke bawah. Di sini ada ya tinggal dilihat aja datanya. Ada di semua di sini. Nah, kemudian dari semua yang didapatkan di sini itu dihitungnya itu dari pembebanan dari ukuran kolom balok. Nah, itu tuh sudah terinput semua datanya dari perhitungan tadi. Jadi bisa disesuaikan jika emang ada request tertentu untuk tugas-tugas teman-teman sekalian ya. Kalau misalnya emang ada pekerjaannya. Baik, mungkin ya segitu saja eh, untuk tugas besar beton dari kelompok saya dan Lia. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada salah informasi, saya minta maaf juga. Eh, baik, Assalamualaikum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.